Selamat siang Bu Vini dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 3, yaitu kelompok pembuat program dari Lex Eniac tentang memotong imbuhan, akan mempresentasikan tentang program kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Fernando, dan di situ ada nama teman-teman saya, Ricky Martin, Devi Alimin, dan juga Denis Susanto. Untuk awal ini saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu Lex. Jadi Lex itu adalah suatu program yang menghasilkan lexical analyzer, lalu digunakan juga untuk generator parser YAC. String inputnya digunakan untuk menentukan lexical analyzer. Setelah itu output dari source code-nya akan mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman C. Kita lanjut. Sekarang untuk bahas sedikit tentang YAC. YAC sendiri itu menghasilkan kode C untuk parser. Tata bahasanya ditulis dalam Backus Power 4 atau disebut BNF. Selain itu juga YAC biasanya dilakukan untuk melakukan parsing expression, untuk melakukan repeat operation, lalu juga dipakai sebagai bottom up atau shift reduce parsing seperti itu. Dan juga bisa juga digunakan untuk menggunakan stack untuk menyimpan. Lanjut. Nah, di sini kami buat sedikit perbedaan antara Lex dan YAC. Nah, jadi untuk Lex sendiri yaitu menghasilkan kode C untuk lexical analyzer atau scanner. Sedangkan kalau YAC itu menghasilkan kode C untuk syntax analyzer atau parser. Jadi bedanya di situ ya. Selanjutnya untuk Lex sendiri menggunakan pola yang cocok dengan string di dalam input dan mengubah string menjadi token. Nah, jadi Lex ini mencari pola yang cocok di dalam string, lalu dia akan mengubah string itu menjadi token. Nah, seperti itu. Nah, untuk YAC sendiri, YAC menggunakan aturan tata bahasa. Nah, makanya YAC ini biasanya menganalisis token dari Lex. Nah, biasanya juga ya YAC ini dipakai untuk membuat syntax tree. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu pemotong imbuhan. Jadi pemotong imbuhan itu biasanya juga dikenal dengan stemming. Adalah proses mengubah kata yang ada imbuhannya menjadi kata dasar, menjadi root word seperti itu. Nah, aturan-aturannya yaitu biasanya dilakukan untuk mencari kata dasar supaya kata-kata imbuhan seperti di awal atau di akhir itu hilang. Nah, contohnya ini seperti ini, membetulkan menjadi betul, berpegangan menjadi pegang. Kenapa? Karena kata membetulkan, kata dasarnya adalah betul. Jadi kata mem sama huruf mem dan kan itu adalah merupakan imbuhannya. Seperti itu. Contoh lain misalnya bersatu. Nah, kata dasarnya kita tahu kalau bersatu itu adalah satu. Jadi kata huruf ber-nya itu di depan itu dipotong. Jadi kata dasarnya adalah satu. Kita lanjut. Di sini dijelaskan lagi lebih lanjut, yaitu kalau pemotong imbuhan atau stemming dibagi beberapa letak katanya. Misalnya ada prefix, suffix, konfiks, dan infix. Apa itu prefix? Prefix itu imbuhannya di depan kata. Contohnya bertiga, bersatu, bermain. Nah, itu kan kata imbuhannya selalu di depan. Oke, selanjutnya ada suffix. Nah, suffix ini adalah imbuhan yang di akhir kata. Nah, di sini diberi contoh ya, makannya. Terus contoh lagi meskipun. Nah, itu kan pun-nya itu adalah suatu suffix atau imbuhan di akhir kata. Seperti itu. Nah, di sini ada konfiks. Nah, konfiks itu adalah imbuhan di depan dan di akhir kata. Contohnya persatuan, bersamanya, kan ber dan nya-nya itu adalah kata konfiksnya atau imbuhan di depan dan di akhir. Nah, lalu ada infix, yaitu imbuhan di tengah. Contohnya kemilau. Jadi sebenarnya kata dasarnya adalah kilau, cuman di situ diberi imbuhan di tengahnya em. Nah, untuk program kami yang sudah bisa dilakukan adalah melakukan pemotongan di prefix, suffix, dan konfiks. Untuk infixnya kita masih belum bisa. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang program Lex Eniac tentang memotong imbuhan.
program yang dipakai di sini adalah program Flex, dijalankan di operasi Windows. Oke, jadi di sini kita Flexnya itu membaca input, lalu menghasilkan deskripsi bentuk pasangan ekspresi reguler, dan aturan dibuat dengan kode C#. Oke, di sini cara kerjanya Flexnya itu adalah di sini dia akan melakukan analisis leksikal berdasarkan kata yang diinputkan. Jadi kita input kata, lalu dia akan analisis leksikal, lalu akan membaca kata tersebut dicocokkan dengan yang di dalam kamus, yaitu di dalam suatu txt atau suatu file folder yang udah kita isi kata-kata dasarnya. Jadi kita masukin dulu atau kita cari dictionary kata-kata dasar, lalu kita cocokkan di sini. Lalu hasilnya dari sini outputnya adalah melakukan pemotongan imbuhan yang kalau dicek di dalam kamus kata dasar tersebut ada, maka akan dilakukan pemotongan. Nah, di sini ada gambar kecil dari code dari program kami. Kita lanjut. Ini langkah-langkah dalam menjalankan program. Oke, pertama saya akan jelaskan dulu. Di sini nanti baru kita akan langsung ke prakteknya. Oke. Yang pertama, di sini lakukan compile. Di sini bisa dilihat, pertama lakukan compile dalam aplikasi. Jadi untuk cara membuka dari si Edit Plus ini nanti akan saya praktekkan juga ya. Di sini kita coba juga kalau misalnya Edit Plus sudah dibuka. Lalu kita buka filenya, kalau sudah ada kita klik tools di sini. Tools, ada tools di sini. Oke, tools. Nah, lalu tools ini kita klik, lalu kita cari klik Let's File Compile. Seperti ini. Nanti akan muncul nih tulisannya Let's File Compile, output complete. Nah, ini artinya kita sudah berhasil mengcompile dari file yang kita buat. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya setelah kita selesai mengcompile, kita harus membuat build dari file itu. Itu di mana? Nah, kita klik di tools ini lagi, lalu kita klik Let's Build. Atau bisa juga dipencet dengan Ctrl plus 2 atau Ctrl sama 2 langsung. Lalu tekan dengan output di bawahnya seperti ini. Let's Build output complete. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk melakukan build terhadap program yang kita buat. Lalu kita lanjut juga ke langkah selanjutnya, langkah ketiga. Nah, di sini kita lihat langkah terakhirnya yaitu sebelum kita bisa membuka programnya, kita harus melakukan execute dulu atau membuat file exe dari coding yang sudah kita buat. Caranya gimana? Dengan cara klik tools, lalu klik execute exe directly. Oke, lanjut. Lalu secara langsung nanti akan terbuka jendela window baru yaitu execution window. Nah, seperti ini contoh gambarnya nanti. Lalu setelah dibilang please enter the exe ini, karena kita tadi sudah memencet execute exe directly, maka selanjutnya kita akan langsung diarahkan ke file exe yang sudah dibuat sama dia. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih, outputnya. Ketik satu kata. Kita lanjut. Nah, di sini ada flowchart programnya. Oke, saya akan lakukan di sini. Nah, yang pertama di sini, pertama ketika kita melakukan start, kita akan diminta untuk melakukan input ketik satu kata. Nah, di sini akan keluar ketik satu kata, lalu kita input kata tersebut. Dari kata yang kita input tersebut, maka akan masuk ke cek kata dasar. Cek kata dasar di sini adalah merupakan suatu fungsi, yaitu untuk mengecek apakah kata tersebut sudah ada regexnya, ada regex yang akan dibuang, seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit nanti ketika langsung ke programnya. Di sini langsung dicek kata apakah dari kondisi. Lalu setelah ada tiga kata pun langsung dicek juga ke kamus. Cek kata di kamus ini adalah kamus tadi yang tadi saya bilang bahwa kita menyiapkan suatu teks yaitu berisi kata-kata dasar, langsung dicek di sini. Lalu di sini gimana cara untuk mengecek kamusnya? Nah, pertama-tama kita melakukan while dulu. Kita melakukan semua pembacaan file dari si kamus tersebut sampai habis. Jika di sini saat dicek terdapat kata yang sama, maka kita akan
mengeprint kata tersebut dari kamus. Jadi misalnya tadi kita ada ketik abu. Nah, abu ini ternyata dia terdapat kata dasar tersebut ada di dalam kamus tersebut, maka dia akan langsung mengeprint kata di kamus itu. Seperti itu. Misalnya kita klik lagi bermulai, atau misalnya bersama. Itu kan ketika dipotong regexnya lalu dicek ke kamusnya. Jika terdapat dalam kamus maka langsung di outputkan, dikeluarkan, di return di sini. Seperti itu, di print. Lalu setelah di print kita akan return. Return ini ketika dia akan memulai terus. Nah, sampai ketika dia tidak menemukan, lalu dia tidak jadi nge-print katanya, lalu dia balik return. Setelah satu file tersebut habis, maka kita akan mencetak tokennya seperti itu, lalu akan selesai. Oke, kita lanjut. Di sini adalah contoh input dan output dari kata dasarnya. Oke, di sini misalnya ini merupakan jika kita input dari kata dasar, misalnya kita ketik kata bakar. Kata bakar sendiri kan sudah merupakan kata dasar, kan dia juga akan mengoutputnya kata itu juga, karena sudah didetek kalau di dalam kamus itu kata bakar itu terdapat di dalam kamus, jadi dia langsung mengoutput itu juga kata tersebut. Air juga sama, abu juga sama, jadi ini kata yang di input di sini. Lalu ini kata yang di input, lalu ini kata outputnya. Ini kata yang di input, ini kata yang di output. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh kalau misalnya kita menginputkan kata-kata yang ada imbuhannya. Contoh, berakhir. Kata berakhir, kita akan melakukan, pertama-tama tadi akan melakukan cek regexnya. Jadi ketika lakukan cek regex, ternyata ada kata ber di sini. Nah, ber ini dicoba dihilangkan. Nah, ketika dihilangkan, ternyata kata akhir ini ada di dalam kamus. Jadi kata akhir inilah yang merupakan output dari programnya. Seperti itu. Contohnya juga ini akhirnya, jika di input akhirnya, kita ketik akhirnya. Lalu dicek di regexnya. Oh, ternyata ada nya di sini, itu regexnya. Terus kita coba di dalam kamus apakah ada. Kalau ada kita munculkan. Ternyata ada, jadi kita muncul di sini. Seperti itu. Dan ini contohnya sudah terungkapkan. Hilang per dan karnya jadi ungkap, ditanyakan di dan karnya ditanya, di dan karnya dihilangkan jadi tanya. Seperti itu. Di sini ada contohnya lumayan. Oke. Sekarang saatnya kita melakukan langsung ke programnya ya. Saya contohkan. Ya, oke, di sini kita akan melakukan demo untuk menjalankan programnya. Nah, di sini kita langsung jalankan seperti yang tadi kita sudah jelaskan di presentasi. Pertama dengan klik tools, lalu kita klik Lex File Compile. Nah, lalu akan muncul output seperti ini. Ketika sudah output komplit, Lex File Compile, lalu kita ke tools, lalu tahap kedua dengan Lex Build. Jadi setelah kita compile, kita build. Oke, setelah di build, ketika muncul lagi tulisan sudah selesai komplit, lalu tahap terakhir adalah kita melakukan execute C directly. Oke. Nah, lalu akan muncul otomatis sini. Otomatis kita setelah muncul execution window ini akan memunculkan dari exe yang kita buat. Nah, oke. Sekarang kita ketik satu kata. Kita beri contoh kata dasar. Misalnya kita tulis abu. Nah, abu itu kan merupakan kata dasar, maka dia akan langsung mengoutputkan kata abu karena tidak terdapat regix yang seperti kan atau ber atau apa. Dia akan langsung memunculkan output itu lagi. Nah, contoh misalnya kita tulis minum, dia akan output minum lagi. Ini juga bisa kita ketik mulai, dia akan menulis mulai lagi atau mual. Ini untuk yang kata dasar yang kita inputkan, maka dia tidak akan mengurangi imbuhan yang ada, karena sebenarnya kata dasar itu sendiri sudah merupakan tidak ada imbuhan lagi sehingga tidak perlu dibuang. Oke, sekarang kita mulai. Misalnya kita masukkan suatu imbuhan di depan, misalnya berakhir. Dia akan melihat di regexnya bahwa kata ber itu adalah suatu
imbuhan awal, maka akan dibuang. Lalu akan dicek ke kamus. Nah, setelah dicek di kamus akhir itu ada, maka dia akan langsung memunculkan kata akhir seperti itu. Lalu dia misalkan terungkapkan. Nah, jadi kita lihat kan ada regex, dan kan untuk di awal dan di akhir yang perlu dibuang. Ternyata program ini bisa melakukan pembuangan lalu mengecek ke dalam kamus. Misalkan lagi kita buat bersatu. Nah, di sini kita lihat kata bernya dihilangkan menjadi satu. Nah, misalkan lagi itu kita tulis membanting. Nah, kita akan dipotong aja. Atau misalnya kita tulis di dimusnahkan. Nah, selanjutnya misalnya kita juga buat kesemutan. Nah, lalu akan nanti kecerdasannya semut. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk suatu kata dasar, suatu imbuhan yang kita bisa. Nah, contohnya misalnya tadi kita tidak bisa melakukan imbuhan yang ada di tengah. Contohnya kemilau. Nah, maka di sini dia akan melakukan menulis milau. Nah, karena di sini sendiri juga kita lihat jadi tidak bisa memotong kata di dalam seperti itu. Nah, contoh juga misalnya program ini bisa kalau misalnya kita tulis berikan. Nah, di sini karena ber dan ikan itu merupakan suatu regex yang terdapat di dalam program ini. Lalu ketika dicek, nah ternyata i itu ada, jadi makanya dia tetap melakukan pemotongan. Seperti ini kekurangan program ini. Oke, tadi kita melakukan demo program. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan program itu. Oke, di sini kita lihat kelebihannya itu tadi program ini sudah bisa mengambil input kata berulang-ulang, jadi bisa dilakukan berkali-kali seperti itu. Lalu bisa juga memotong imbuhan awalan, akhiran dan juga awalan dan akhiran, yaitu prefiks, sufiks dan konfiks. Nah, kekurangannya di sini itu baru bisa mengenali kata-kata. Jadi kalau misalnya kita input satu kalimat, misalnya saya bersama ibu memakan, nah itu kita belum bisa karena hanya bisa satu kata. Lalu belum bisa memotong imbuhan tengah seperti yang tadi kemilau, ini bisa kita buang seperti itu. Nah, lalu ketika ada kata dasar terkait dengan kata imbuhan, contohnya berisik, maka kata bernya itu terdeteksi oleh si tadi regex tadi, maka bernya akan langsung dibuang. Lalu kan dia akan membuat input isik seperti itu. Lalu misalnya kalau misalnya outputnya itu diawali huruf K, T, S, dan P, misalnya menyapu, itu akan langsung memotong menjadi nyapu, bukan mengubah kata menyapu, mengubah dari nyapu menjadi sapu. Itu kita belum bisa. Oke, sekian dari video presentasi dari kelompok kami tentang program stemming. Terima kasih telah menonton dan